Kom TV dan Radio, channel siaran info dan komunikasi digital SMP Infokom Bogor. Sekolah berprestasi, modern, terpercaya, dan unggul dalam bidang komputer. Oke, sekarang Ibu di sini menjadi host, dan siapakah bintang tamunya? Bintang tamunya yaitu Bapak Veska. Iya, orang ganteng di sini. Oh, orang ganteng katanya. Percaya nggak? Oke. Harus percaya. Oke, harus Kalau nggak percaya. nilai jeblok ya. Tidak, mainannya sama nilai. Oke, hari ini kita bahas apa nih Pak? Untuk pertama kita akan ngomongin tentang peredaran darah, Bu. Oh, peredaran darah itu materi IPA kelas 8. Ya, kelas 8. Iya, 8. Gitu. Oke, Peredaran darah. Siapa? dimulai aja ya. Oke. Terima kasih Bu Sansa. Sama. Oke. Kalau bagi kalian yang bawa LKS di rumah, bisa buka LKS-nya sambil buka LKS-nya. Soalnya yang akan saya sampaikan itu cukup singkat ya. Karena sebenarnya kan ada 3 bab yang harusnya dibahas ya hari ini. Hanya saja kemungkinan itu tidak akan cukup. Jadi ya seadanya saja ya Bu ya. Ya, itu usah banyak-banyak Pak, yang penting sedikit tapi bermakna gitu loh Pak. Oke. Mantap lah. Mantap. Oke, kita ngomong dari peredaran darah. Peredaran darah itu ada yang disebut dengan sistem transfusi darah. Ya, apa tuh? Transfusi darah itu adalah yang dimana menerima darah dari orang lain. Oh, iya. Menerima darah dari orang lain diakibatkan macam-macam. Oke. Ya, diakibatkan macam-macam, entah itu kecelakaan, Iya. entah itu karena penyakit, entah itu karena kurang darah, Oh, iya. anemia gitu. Entah itu bisa juga, ya pokoknya macam-macam, banyak sekali. Cuman kategori utamanya itu karena biasanya karena terjadi suatu kecelakaan, dan juga yang kedua itu karena ada penyakit begitu. Iya. Untuk sistem transfusi darah itu sebenarnya hanya 2 kategori utama. Itu ada agglutinogen, ada agglutinin. Iya. Agglutinogen itu intinya adalah kalau saya ngambil contohnya gini, Iya. kalau golongan darah A Iya. itu agglutinogennya A, jadi dia hanya bisa menerima A saja. Oh, iya. Itu yang namanya disebut agglutinogen. Sedangkan golongan darah A itu ada punya agglutinin B. Jadi dia nggak bisa tuh yang namanya menerima golongan darah B. Iya. Makanya kalau orang yang namanya transfusi darah itu harus yang namanya sama Sama golongan golongan darahnya. darahnya. Gitu. Kenapa? Karena ada 2 itu yang tadi agglutinogen sama agglutinin. Gitu. Nah, sedangkan untuk untuk golongan darah O atau golongan darah 0, sebenarnya itu disebut golongan darah 0. Kenapa tuh? Nah, kenapa disebut golongan darah 0? Karena dia itu punya agglutinogen A dan B. Oh. Gitu. Jadi dia bisa tuh kemana-mana bisa Menerima atau menerima. Dia bisa menerima kemana aja gitu. Begitu. Oh, itu dia jadi punya agglutinogen A dan B. Dan B A dan agglutinnya ada B juga. Oh. Gitu. Jadi dia nggak bisa nerima dari yang namanya golongan darah yang lain. Oh, jadi Gitu. kau itu bisa memberi tapi tidak bisa menerima. Iya, imamen gitu. Jadi Iya. nggak bisa nerima. Nah, ini kita ngomong golongan darah A, B, O. Ini penemunya itu Carl Schneider. Kalau nggak Orang salah. mana tuh Pak? Saya waktu itu belum kenalan dulu ya. Oh, Jadi saya kurang hafal gitu. Iya. Kalau lihat namanya sih kayaknya bukan orang Indonesia ya. Gitu. Iya. Lalu Terus? untuk ininya sebenarnya golongan darah itu ada banyak ya. Golongan darah itu ada banyak di dunia ini, kalau nggak salah ada 36 tipe golongan darah gitu. Cuman yang sekarang dipakai di dunia kedokteran, di dunia medis itu cuma golongan darah ABO, dan yang kedua itu yang terkenal itu adalah golongan resus. Oh iya, resus itu gimana tuh Pak? Nah, resus itu sebenarnya cuma ada positif negatif, gitu, positif negatif saja. Jadi yang dimana resus itu jadi gini, golongan darah A itu punya resus positif
dan juga resus negatif. Iya. Simpelnya begini, resus itu kalau misalnya dia itu golongan darahnya A negatif, maka dia bisa dapat golongan bisa dapat donor itu dari A positif, A negatif, dan O positif dan O negatif. Jadi banyak tuh bisa banyak. bisa Iya. di. Tapi kalau A plus, Ya, kalau resusnya resusnya plus itu tidak bisa dia menerima A negatif. Gitu, dia nggak bisa menerima A negatif. Nah, kalau misalnya dipaksakan, efeknya itu yang disering orang mengatakan pengumbalan. Gitu. Darah. Nah, Iya. sebenarnya apa sih yang disebut pengumbalan darah? Nah, ya Ya, kan? apa tuh? Apa sih yang disebut pengumbalan darah? Kenapa yang namanya A itu harus ketemu A, gitu, B harus ketemu B, gitu. Nah, yang disebut pengumpulan itu kalau misalnya dipaksakan, kalau misalnya kita punya serum antigennya ya, antigennya itu kalau misalnya kita tetesin itu nanti si darah itu nanti ada molekulnya, maksud saya ada bukan molekul, tapi ada busanya. Jadi ngegumpal, Nah, itu itu di petri dish. Bayangkan kalau itu ada di tubuh manusia, efeknya adalah si darah itu seperti mau meledak. Jadi si sel darahnya itu pecah. Iya. Nah, efeknya ya sudah, nanti akan ada pecahnya pembuluh darah itu dari semua organ yang sifatnya itu berubah, kayak mata, telinga, mulut, hidung, gugur, gitu. Pokoknya semua yang termasuk dari pori-pori itu nanti akan keluar darah karena terjadi proses penggumpalan. Itu yang disebut itu makanya harus sama. Nah, sekarang kita ngomongin tentang itu intinya tentang transfusi darah. Nah, sekarang kita ngomongin yang lebih ramai lagi, leukosit. Leukosit itu sering dikatakan dengan sel darah putih. Orang sering mengatakan ini adalah antibodi. Apakah warnanya putih? No. Enggak semuanya itu warnanya putih sebenarnya. Jadi leukosit itu dikategorikannya itu ada dua, yang granulosit dan agranulosit. Maksudnya apa sih, Bu? Gitu. Granulosit itu adalah sel darah putih yang ada bintik-bintiknya. Gitu. Maksudnya bintik-bintiknya sel darah, bintik-bintik putih. Jadi sel darah, tapi di sel darah itu ada titik-titik atau kayak butir-butiran itu yang bergranulosit. Granulosit itu diambil dari retikulum endoplasma. Gitu. Retikulum endoplasma kita harus ngomongin tentang sel. Nah, gitu. Nah, di granulosit sendiri itu ada 3 kategori. Namanya eosinofil, basofil, dan neutrofil. Kalau eosinofil itu yang mencegah adanya, bukan mencegah. Kalau misalnya ada alergi khusus untuk infeksi cacing, itu bisa ditanggulangi oleh oleh eosinofil. Jadi yang namanya orang cacingan, ya, itu kalau dalam dalam batas wajar itu oke, sebenarnya nggak jadi masalah gitu loh. Dia masih bisa yang namanya si badan kita itu masih bisa punya antibodi tersendiri. Tapi kenapa ada obat cacing itu kalau misalnya udah lebih, cacingnya itu udah banyak. Jadi jangan salah nih, kebanyakan orang gini, maaf ya, ada orang yang bawel, ada orang yang sering konstipasi, konstipasi sulit ya, ada orang yang anemia, ada orang yang segelit, ada yang orang yang amien. Itu sebenarnya cacing. Awalnya dari cacing dulu. Jadi ada parasit. Jadi cacing itu bisa dari parasit. Gitu. Gitu. Nah, si cacing ini apabila si parasit atau cacing ini apabila jumlahnya meludak, nah itu baru orang itu kadang makannya banyak, badannya kecil. Gitu ya. Oke, Pak. Orang yang makannya banyak, tapi nggak tinggi-tinggi, Bu. Gitu. Seperti itu. Baiklah. Itu dikarenakan cacing juga, gitu. Oke, Pak. Bahasanya kayaknya cukup sampai di sini nih. Kita harus break dulu soalnya. Nanti kita lanjutkan setelah break. Setelah break kita bahas apa nih?
Ya masih kita ngomongin masih ini dulu, masih apa namanya, masih tentang darah putih dulu Oke, sedikit lagi ya. baiklah. Oke, sebelumnya kita break dulu, kita dengarkan lagu dulu. Oke, berjumpa kembali bersama saya di Spikom TV dan Radio, channel siaran info dan komunikasi digital SMP Infokom Bogor. Sekolah berprestasi, modern, terpercaya, dan unggul dalam bidang komputer. Balik lagi bersama Pak Veska, kita masih bahas leukosit. Oke, sedikit lagi ya Pak ya? Sedikit lagi ya. Oke, karena keterbatasan waktu ya, intinya adalah kalau granulosit itu ada eosinofil, ada basofil, ada neutrofil. Nah, kalau misalnya agranulosit itu ada limfosit, ada monosit kan ya. Nah, cuman saya menekankan ini di limfosit. Limfosit itu ada sel T dan sel B. Apa tuh? Itu fungsinya itu adalah untuk imunitas kita. Jadi itu adalah faktor imunitas yang paling utama. Iya. Gitu. Nah, kalau misalnya kalian pernah dengar yang namanya virus HIV, gitu ya. Itu kalau kita dengar virus HIV, nah yang diserang itu limfositnya. Bagian mananya? Sel T-nya itu yang diserang. Nah, makanya nanti seharusnya sel T itu menghasilkan imunitas, antibodi, itu malah dia menghasilkan virus HIV. Itu jadi makin banyak berkembang sama kayak kasus bakteriofag. Itu. Jadi itu virus yang menggerogoti bakteri. Jadi nanti yang keluar dari tubuhnya itu cuma virus doang. Itu sama dengan manusia. Nanti yang ada di seluruh tubuhnya itu adalah virus HIV. Gitu. Jadi yang diserang mananya? Limfosit. Bagian belah mananya? Sel T-nya itu yang diserang gitu. Jadi ya gitu. Nah, terus untuk komponen darah itu ada yang pertama tadi udah kita ngomongin leukosit, ada eritrosit, ada trombosit, ada yang satu lagi kadang suka lupa itu plasma darah. Nah, yang menyebabkan darah itu cair. Cair dulu. Yang menyebabkan darah itu cair itu plasma darah. Gitu. Yang menyebabkan darah itu merah, eritrosit. Jadi plasma darah dicampur sama eritrosit, itu yang menyebabkan darah merah. Nah, kalau eritrositnya diambil, maka itu jadi plasma darah doang. Nah, diputer tuh pakai disentrifius, itu nanti akan ada suspensi. Suspensi itu kayak apa namanya? Ada kayak kopi. Kayak kopi. Jadi ada bagian atas, ada bagian bawah. Nah, itu yang disebut dengan serum. Nah, itu cikal bakal kalau misalnya nanti kita mau bikin anti serum, anti bisa, anti combro misalnya bukan. Combro nggak ada Pak. Oh iya, lupa saya. Gimana dong? Nah, terus itu plasma darah. Nah, kalau trombosit ini sering disebut dengan keping darah. Ini fungsinya untuk menutup luka, Bu. Gitu. Jadi kerjanya cuma nutup luka doang gitu. Kalau misalnya jatuh, itu kan kadang nantinya suka berangsur-angsur Bu ya. Dari kayak misalnya benang-benang halus udah gitu. Awalnya jadi borok pula ya punya. Borok itu yang sejenis rantai. Ya pokoknya lukanya itu gede ya. Lukanya gede, mau yang kecil itu pasti jadi borok Bu. Itu pasti. Kenapa? Karena memang itu trombosit itu seperti itu gitu, fungsinya kayak gitu. Nah, biasanya kan kadang kalau anak kecil kalau nggak yang kayak gimana gitu kadang suka dioprek-oprek Bu ya. Nah, itu nanti suka ada bagian putih-putih. Nah, itu sebenarnya fibrin. Gitu. Jadi fibrin yang masih muda itu cikal bakal dari yang namanya kulit. Gitu. Kecuali memang belah, makanya kudu dijahit. Gitu. Itu tentang komponen-komponen darah tuh semuanya udah ya. Nah, sekarang yang paling mantap itu tentang macam-macam penyakit. Tuh, penyakit. seru. Ya. Penyakit dalam dunia darah mendarah Bu, darah berdarah gitu. Itu banyak banget. Cuman kita ambil yang rame-rame lah ya. Rame-rame. Contohnya satu dari jantung koroner dan stroke. Varises. Ada 3. Ini sebenarnya mirip-mirip. Nah, kalau jantung koroner Bu, itu pecahnya pembuluh darah itu arteri itu yang menuju ke arah kepala. Itu pecahnya.
Nah makanya biasanya kalau orang yang kena stroke itu suka ada di bagian leher belah kanan. Iya. Itu suka ada di situ. Suka ada yang apa namanya Ngegerinjul gitu. ngegerinjul. Kalau Iya. enggak yang warnanya itu biasanya kalau orang yang kena stroke itu suka ada urat-uratnya gitu Iya, ya, iya, kayak urat. misalnya gitu. Itu warna hijau, warna Iya. biru, itu segala macam. Nah itu kalau di kepala. Iya. Kalau apa namanya arterinya itu pecahnya di aorta Iya. atau pembuluh di jantung, itu tempat keluarnya itu kan aorta tuh yang paling gede itu. Nah di situ terjadi penyumbatan, pecah akhirnya, itu disebut dengan jantung koroner. Oh. Gitu. Jadi kalau di atas namanya stroke, kalau di jantung itu namanya tempat keluarnya itu jantung koroner. Iya. Kalau di tempat lain selain di situ, entah itu di paha, entah itu di betis, entah itu di tangan, itu disebut dengan varises. Oh, Gitu. Jadi gitu. tiga-tiganya pecah, intinya Iya. pecah. Kenapa bisa pecah? Karena dari penimbunan sisa-sisa dari makanan. Oh, biasanya penyebabnya kayak gimana sih awal Kolesterol. mulanya? Oh, kolesterol. Jadi kalau kolesterol tinggi, biasanya itu akan terjadi penyumbatan. Nah, kolesterol itu bentuknya kayak gimana? Lemak. Yes. Gitu. Jadi darah Jadi- mau ngalir ketutup lemak, dia Ketutup nimbun, lemak. akhirnya nimbun. Kan gini, pembuluh darah itu ibaratnya itu selang. ya. Selang. Nanti kalau misalnya ada lemak, nanti makin lama kan makin nimbun tuh ya. Iya. Anggaplah lemak itu adalah lilin. Iya. Nah, makin lama seperti layaknya kalau kita lagi buka keran, Iya. kasih selang, dipancar kan Iya. makin kencang tuh ya. Iya. Nah, sedangkan yang namanya di tubuh kita itu kan terjadi kelok-kelok ya. gitu Iya. ya. Nah, dihajarlah kencang, Iya. jepret, hancur. Iya, pecah lah ya. Akhirnya pecah gitu. Kalau di kepala akhirnya Namanya suka stroke. stroke ya, suka nge-DJ gitu ya. Iya. Gitu. Kalau jantung koroner, nah jantung koroner ini sering disebut dengan sakit jantung Iya. atau apa namanya? Juga sakit jantung. Iya, sakit jantung ya. Serangan jantung. Bu. Serangan jantung, Nah, iya. cuman serangan jantung ada dua loh. Nah, Apa tuh? oke. Ada serangan jantung ringan, ada serangan jantung berat. Iya. Gitu. Kalau serangan jantung berat biasanya orang rata-rata mayat gitu. Mati. Oh ya, meninggal. Tinggal. Tapi kalau serangan jantung ringan sebenarnya siapapun usia berapapun itu bisa. Bisa. Oh, Termasuk iya, kayak iya. ibu, saya Iya. ataupun siapapun itu bisa. Karena Iya. saya juga pernah. Oh, Gitu. Itu sering disebut dengan angina. Angina atau Iya. sering kalau orang Sunda atau orang mana yang mengatakannya itu adalah angin duduk. Oh, angin duduk. Angin duduk itu Oh, sebenarnya iya. penyempitan, Pembuluh darah. penyempitan pembuluh darah. Itu angina. Gitu. Gampangnya gini Bu, kalau misalnya ada permasalahan di jantung itu biasanya kena angina. Iya. Gitu, atau sering disebut angin duduk. Kalau di kepala, gampangnya kalau stroke, orang mau kena gejala stroke itu dimulai dari vertigo dulu. Oh, gitu. Jadi kalau orang kena vertigo, hati-hati kedeng deui ya, itu bisa jadi stroke. Iya, Gitu. oh, gitu. Nah, kalau misalnya dia itu kakinya sering pegel, udah Iya. gitu segala macam di tempat tertentu, udah gitu dia sering melakukan dikejar-kejar gitu ya. Iya. Kadang suka truk Iya. gitu ya. Gitu dengan langsung Iya. begitu itu bisa varises. Oh, Gitu. gitu. Gampangnya seperti itu. Iya, oke. Nah, terus Apalagi nih? yang lebih ini lagi, Apa? ada yang disebut dengan hipertensi, hipotensi. Bu. Oh iya, Nah, hiper berarti hiper tinggi ya kalau tinggi, hiper. hipo berarti Rendah. bawah. Nah, kalau hiper gampang. Iya, Kalau hiper itu adalah sesuatu yang tinggi-tinggi. iya. Nah, Hipertensi berarti tekanan darahnya tinggi. Betul. Gitu. Biasanya kalau hipertensi bisa jadi ketiga-tiganya itu kena. Oh, yang tadi gitu. itu tadi. Yang kena serangan jantung, Oh. stroke dan satu lagi varises. Iya. Itu kalau hipertensi. Hmm. Biasanya jangan kebanyakan makan yang enak-enak banget. Oh. Banyakin makan sayur, Iya, iya. kurang yang garam-garam, atau intinya hidupnya disiksa we nya punya Oh iya. gitu. Disiksa tapi itu akhirnya menyehatkan. Terus kalau misalnya kita ngomongin tentang hipotensi, kebalikannya Bu. Oh, kalau hipotensi kan rendah ya. Rendah. Jadi makan yang enak-enak, gampangnya gitu. Oh, makanya enak-enak. Oke. Biasanya kalau hipotensi itu hampir mirip dengan hipertensi ketika gejala awalnya saja. Oh. Cuman ngebedainnya gini, kalau hipertensi kita duduk tiba-tiba Iya. pusing itu vertigo Iya. bisa. Tapi kalau hipotensi itu gampangnya gini. Cara ngeceknya, jongkok, Iya. dari jongkok Terus? langsung diri. Oh gitu. Puyang Kalau apa enggak gitu tiba-tiba ya? kalau tiba-tiba langsung puyang, nah Berarti itu
itu hipotensi. Bisa jadi itu kemungkinan jadi hipotensi. Oh gitu. Gitu. Kalau Inggris kan nggak ada. Oke. Kalau hipotensi biasanya penanganannya lebih mudah Bu, dibandingkan hipertensi. Iya. Intinya seperti itu. Kalau di sini juga. Terus ada juga yang serem nih Bu. Apa serem. nih? Ada hemofilia, ada thalassemia. Oh iya iya, Gitu. oke. Kalau hemofilia itu adalah segala sesuatu. Jadi gini, si darahnya ini nggak bisa beku. Oh iya. Itu hal hemofilia. Yang kalau orang berdarah luka terus Ah. darahnya terus keluar Macam kan ya. terus. Nah, itu hemofilia. Beda dengan thalassemia. Thalassemia Thalassemia. itu adalah anemia berat. Oh, anemia cuma Anemia agak parah. berat. Cuman parah. Ini biasanya dua-duanya penyakit turunan Bu Iya. ya. Jarang sekali orang Iya. kena. Nah, biasanya kalau hemofilia biasanya terjadinya kalau pada wanita biasanya rata-rata dia meninggal ketika Iya. dia pas di akhir baliku ya, karena Iya, menstruasi kan. Iya. Nah, kalau thalassemia selama dia dapat transfusi darah, Dia masih tetap bisa hidup. dia kan? masih tetap bisa hidup. Itu kalau thalassemia bedanya di situ ya. Oke. Karena darahnya sebenarnya bisa beku, Iya. cuman si eritrositnya itu pecah, Oh. gampang pecah. Iya iya. Oke. Gitu. Oke, baiklah Gitu Pak. aja. Mungkin cukup ya Pak ya. Oke, cukup. Jadi kesimpulan hari ini tuh apa tuh Pak untuk pembahasan IPA kelas 8 tentang Oke. peredaran darah. Oke, tentang peredaran darah intinya adalah untuk peredaran darah sendiri kita mengetahui berbagai macam Bu ya, komponen-komponen dari darah, dari Iya. eritrosit, Elektrosit, leukosit, terus trombosit, dan trombosit, plasma plasma darah, darah. yang dimana setiap bagiannya itu punya peran penting Bu Iya. ya. Itu lalu yang selanjutnya itu dari yang namanya transfusi darah Iya. itu harus seperti apa, Iya. dan yang terakhir adalah penyakit-penyakit. Setidaknya kita tahu penyakit-penyakit itu seperti apa, saya sharing. Iya. Dan yang paling baik itu adalah menjaga kesehatan. Oke. Jadi perbanyak olahraga, Iya, makan sip. yang bergizi, Dan apalagi di bergizi. pandemi sekarang gitu ya. Karena yang namanya turun kondisi badan itu sangat cepat sekali yang Iya, namanya benar penyakit sekali. gitu. Gitu Oke, aja. mungkin hari ini cukup sekian ya Pak ya. Ya. Ada pesan-pesan untuk anak-anak di rumah? Pesannya kalau kata saya karena IPA itu adalah sesuatu yang kompleks ya. Iya, sip. Jadi sebenarnya kalau didengarkan itu pelajaran IPA itu mengembirakan gitu ya. Menggembirakan dan meninabobokan Meninabobokan kayaknya. kayaknya, ya. Iya. Jadi intinya semangat terus buat Iya. kalian semua yang di rumah. Iya. Jangan lupa protokol kesehatan, jaga kondisi Iya, badan, benar. itu aja. Oke Dan deh. semoga cepat lekas bertemu dengan saya dan Nomin ya. Oke, baiklah kalau begitu untuk pembelajaran IPA kelas 8 hari ini mungkin dicukupkan. Setelah ini kita lanjut ke materi matematika ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Speakon TV dan radio. Assalamualaikum. Assalamualaikum.